Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang mana dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi kita melalui Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga tercurah abadikan kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Muhammad SAW, keluarganya yang suci dan sahabatnya yang setia. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kebodohan menuju cerahnya, terangnya agama Islam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku kelas 7, 8, dan 9, kita bertemu lagi pada materi yang kedua, yaitu tentang meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya adalah sungguh telah ada pada diri Rasul suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah menyatakan di sini secara terang bahwa Nabi Muhammad adalah suri teladan bagi kita. Misalnya ada cetakan, nah Nabi Muhammad ini adalah contoh konsep cetakan paling baik dari insan kamil atau hamba Allah yang soleh. Bayangkan, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang maksum. Artinya adalah orang yang sudah Allah jamin surga bagi dia, yang bebas dari siksa api neraka. Tapi kita lihat akhlaknya kepada manusia, akhlaknya kepada Allah, dan akhlaknya kepada semesta benar-benar mulia. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sungguh aku tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di sini target Nabi Muhammad adalah untuk memperbaiki akhlak umatnya. Nabi Muhammad tidak hanya baik kepada umat atau keluarganya saja, tapi juga baik kepada musuh-musuhnya. Itulah contoh akhlak mulia Nabi. Tidak hanya di kalangan sendiri, tapi juga kepada orang yang membenci beliau. Kalau kita baik pada sahabat kita, pada keluarga kita, itu biasa. Tapi Nabi Muhammad baik kepada semuanya, termasuk kepada musuh-musuh beliau. Diriwayatkan pada saat Nabi Muhammad akan hijrah ke Taif mencari perlindungan, tapi apa yang didapat? Nabi Muhammad dilempari batu oleh masyarakat Taif sampai gigi Nabi Muhammad tangga.
lutut Nabi Muhammad berdarah-darah. Kemudian datang malaikat Jibril menawarkan kepada baginda Muhammad untuk mengazab orang-orang Taif ini. Tapi apa jawab Nabi Muhammad? Allahumma hdi qaumi, ya Allah, berikanlah petunjuk pada mereka. Innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Nih, disakiti, dipukuli, dilempari, malah jawabannya malah doa. Ini adalah akhlak mulia Nabi Muhammad, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam menyatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar budi pekerti yang luhur. Sampai Allah menyanjung Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, memuji akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya kepada orang-orang sekelilingnya, juga yang menyakiti Nabi Muhammad. Itu satu contoh akhlak Nabi yang bisa kita tiru. Kemudian di ayat Al-Quran yang lain Allah menyebutkan qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri engkau wahai Rasul uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Nah, marilah kita teladani akhlak mulia Nabi Muhammad. Yang pertama adalah akhlak mulia kepada Allah. Jadi sepertiga akhlak Nabi Muhammad adalah akhlak kepada Allah, yang mana kita tahu Nabi Muhammad itu adalah maksum, suci dari dosa dan kesalahan. Nabi Muhammad sendiri juga dijamin akan masuk surga, tapi ibadahnya ngalang-alang wong sing akeh dosane. Kita lihat riwayat dari Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Pada saat malam hari, Aisyah mau tidur, melihat Nabi Muhammad sholat. Ketika melilir atau bangun di malam hari, Aisyah melihat lagi Nabi masih sholat. Ketika terbangun, Nabi juga masih sholat. Maka Aisyah menghampiri Nabi Muhammad SAW, kemudian bertanya, ya Rasul, engkau kan sudah dijamin masuk surga, kenapa engkau ibadahnya masih seperti orang-orang yang butuh ampunan dari Allah? Jawab Nabi adalah, aku ingin bersyukur kepada Allah. Itulah Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga saja ibadahnya seperti orang yang butuh ampunan dari Tuhannya, apalagi kita yang banyak dosa. Maka khususnya di bulan suci Ramadan ini, mari kita perbanyak perbuatan baik, karena perbuatan baik akan menutup perbuatan buruk kita di masa lalu. Yang kedua adalah akhlak kepada sesama manusia. Nabi Muhammad baik kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan orang-orang yang memusuhinya. Satu riwayat lagi tentang pengemis Yahudi yang selalu mencaci Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad malah membalasnya dengan menyuapinya setiap hari. Ada lagi satu riwayat pada saat orang Badui kencing di masjid, di dinding masjid. Sahabat pada saat itu ingin mengusir orang ini, tapi Nabi, jangan putus, dia lagi kencing, jangan hentikan dia kencing. Baru setelah orang itu selesai kencing, Nabi Muhammad menghampiri dan mengatakan, ini masjid, bukan tempat buat buang air, tapi tempat buat sholat, buat beribadah, buat berzikir kepada Allah. Maka orang Badui itu langsung menjawab, semoga Allah menyayangiku, menyayangimu, dan tidak orang lain. Itulah cara mengambil hati Nabi Muhammad dengan akhlak mulia beliau. Yang ketiga adalah akhlak kepada alam semesta. Nabi Muhammad pernah bersabda, sekiranya besok kamu tahu itu kiamat, tanamlah pohon. Masya Allah, itulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Marilah kita tiru bersama-sama akhlak baik Nabi Muhammad. Jadi kita mulai dengan ibadah yang mahdoh dan ghairu mahdoh. Mahdoh sekali lagi adalah ibadah yang terperinci, sholat, zakat, puasa, dan yang lain. Sedangkan ghairu mahdoh adalah perbuatan baik, amal soleh apapun.
Demikian materi kita hari ini, kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.